Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, para sahabat-sahabat Fatayat dimanapun berada, khususnya Fatayat PAC Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Kita hari ini akan melaksanakan pengajian Tadarus Ramadan. Ini adalah program rutin di PAC Fatayat NU Margoyoso Pati. Setiap Ramadan dari tahun 2015 itu kita mengadakan kajian rutin di bulan Ramadan. Nah, karena tahun ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 sehingga membuat kita tidak bisa berkumpul. Oleh karena itu, untuk tahun ini kita berinisiatif untuk melakukan tadarus Ramadan ini secara online agar teman-teman tetap bisa mengkaji kajian-kajian kitab, khususnya teman-teman atau sahabat-sahabat Fatayat. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin sedikit memberikan pengantar terkait dengan pemilihan kitab ini. Kitab yang kita akan kaji hari ini namanya adalah kitab As-Sittin Al-Adliyah fil Ahaditsin Nabawiyah Asy-Syarifah an Taqwiyati Huquqil Mar'ah Al-Muslimah. Kitab ini adalah kumpulan hadis-hadis dari Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang khusus temanya adalah tentang perempuan. Jadi kitab ini disusun atau hadis-hadis di dalam kitab ini dikumpulkan oleh Kiai Faqihuddin Abdul Qadir dari Cirebon. Beliau ini adalah intelektual muda Nahdlatul Ulama yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan melalui wacana-wacana keislaman, khususnya adalah di dalam kajian hadis, karena beliau ini adalah spesifikasi keilmuannya adalah di bidang hadis. Dan beliau juga mengarang kitab-kitab yang lain, termasuk yang masterpiece dari karya doktoralnya, yaitu kitab Mubadalah yang sekarang juga dikaji di mana-mana. Nah, di sini saya sengaja ingin mengkaji kitab tentang kumpulan hadis-hadis Nabi ini yang berkaitan dengan perempuan secara khusus. Ini penting untuk kita lakukan karena selama ini hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan dengan tema-tema perempuan itu hampir tenggelam di dalam sejarah Islam ya, terutama adalah hari ini. Kita merasa seakan-akan Rasulullah itu tidak pernah berbicara terhadap perempuan atau mungkin sangat sedikit sekali menyapa atau berbicara tentang isu-isu perempuan. Nah, ini hadis-hadis ini adalah bagian dari cara Nabi menyapa dengan perempuan itu. Nah, maka kita penting untuk membaca, mengkajinya bersama sehingga cara pandang kita ini yang selama ini mungkin sebagian mendiskreditkan perempuan di dalam kehidupan itu biar ada perbandingannya dengan baik. Sehingga kita tidak lagi melihat perempuan itu sebagai manusia yang tidak seperti laki-laki. Nah, saya kepengen kitab ini adalah kita pahami bersama ke arah sana. Padahal nanti kita akan lihat Nabi itu ternyata luar biasa sekali memperlakukan perempuan. Dan itu juga diakui oleh sahabat Umar. Nanti di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan dari Umar itu, beliau mengakui bahwa dulu ketika zaman jahiliyah sebelum ada Islam,
sahabat Umar sendiri mengakui bahwa dia memperlakukan perempuan itu juga tidak manusiawi, tidak menganggap perempuan. Tapi begitu Islam itu datang menyapa perempuan dan menjelaskan tentang posisi perempuan, itu kemudian dia baru menyadari bahwa ternyata perempuan adalah punya derajat yang sama dengan laki-laki di mata Islam. Itu kira-kira yang perlu saya sampaikan. Kemudian akan kita lanjutkan dengan pembacaan kitab ini. Oh iya, ini untuk kajian kitab As-Sittin Al-Adliyah ini kita akan lakukan setiap hari Sabtu di bulan Ramadan. Semoga nanti bisa khatam. Kalau nanti belum bisa khatam, kita akan tetap lanjutkan sampai di selesai bulan Ramadan. Tetapi insya Allah tetap di hari Sabtu. Di hari Sabtu jam 10. Nanti kita akan 1 jam mengkaji kitab As-Sittin Al-Adliyah ini. Sebelum kita mulai, mari kita membaca Fatihah dulu untuk Kanjeng Nabi, kemudian juga para guru-guru kita, para aulia, para syuhada, para muassis Nahdlatul Ulama, wabil khusus muassis Fatayat Nahdlatul Ulama di Indonesia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wassahabati wattabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani wa khususan Mbah Mutamakin, Mbah Rangga Kusuma, Mbah Yasin, Mbah Muhammadun, Mbah Sanusi, Mbah Rifaim, Mbah Murtama wa azwajihim wa usulihim wa furu'ihim thumma ila jami' ahlil qubur minal muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa asatidana wa ustadzatina wa khususan walidayya wa khususan muassisi jam'iyah Nahdlatul Ulama wa khususan muassisi wa muassisat jam'iyah Fatayat Nahdlatul Ulama. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fil usulil ammati. Bab yang pertama di kitab ini adalah menjelaskan tentang al-usulul ammah atau dasar-dasar umum sebagai landasan untuk memberikan penjelasan di dalam hadis-hadis berikutnya. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah, beliau berkata, Rasulullah bersabda, al-muslimu akhul muslimi. Orang muslim adalah saudara dari orang muslim. La yazlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. Ia tidak boleh mendolimi saudaranya yang muslim, juga tidak boleh meninggalkannya, tidak menolong saudaranya yang muslim, wala yahqiruhu, dan tidak boleh menghina. Jadi sesama muslim ini adalah saudara yang tidak boleh saling mendolimi, saling menghina, atau tidak mau menolongnya, membiarkannya dalam keadaan yang sulit. Ini tidak boleh. Di sini menjadi dasar paling utama ketika kita membangun relasi menurut saya. Jadi intinya adalah sesama muslim itu tidak ada status yang membedakan, baik berdasarkan status sosial atau status gendernya, berdasarkan gendernya atau jenis kelaminnya, berdasarkan ras, suku, bangsa, tidak ada. Semuanya bagi Islam al-muslimu akhul muslim. Jadi kita ini semuanya adalah saudara,
sehingga tidak dibenarkan kita ini melakukan penganiayaan terhadap saudara kita sesama muslim dengan alasan apapun, baik itu berdasarkan perbedaan ras, suku, bangsa maupun perbedaan jenis kelamin. Nah, di sini yang paling penting. Jadi termasuk adalah juga perbedaan aliran misalnya, ini tidak dibenarkan untuk kita kemudian saling mendolimi atau saling menghina. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Wa yushiru ila sadrihi, Nabi memberikan isyarah pada dadanya, at-taqwa hahuna. Takwa itu di dalam hati, tidak diperlihatkan di dalam di dalam tampak yang secara fisik, tidak. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marratin. Jadi beliau mengisyarahkan at-taqwa hahuna itu 3 kali dan menunjuk ke dadanya. Bihasabi mri'in minasyarri ayyahqira akhahul muslim. Cukup bagi seorang muslim itu untuk melihat kejelekannya atau keburukannya itu adalah diukur dari penghinaan dia terhadap saudaranya yang muslim. Artinya kalau kita melihat seseorang kok seringnya menjelek-jelekan saudaranya yang muslim sendiri, nah itu sebenarnya disitulah ukuran seseorang itu untuk cukup dikatakan sebagai orang yang tidak baik begitu. Maka kalau kita sedikit-sedikit membuli, sedikit-sedikit menghina, sedikit-sedikit merendahkan orang lain, berarti itulah ukuran diri kita sendiri, bukan orang lain yang kita jelekkan, justru kita sendiri yang berarti tampak bahwa diri kita ini sebenarnya sejelek itu. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Kullul muslimi, setiap muslim itu 'alal muslimi, atas orang muslim yang lain, haramun damuhu, haram darahnya, wa maluhu, dan haram hartanya, wa irduhu, dan harga dirinya. Maksudnya bagaimana? Artinya berarti kita tidak boleh melukai sesama saudara kita muslim ini, juga tidak boleh melukai hartanya, juga tidak boleh mencederai harga dirinya, karena kita adalah semuanya saudara. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa qala al-Imam an-Nawawi fi syarhil hadis, Imam Nawawi dalam syarahnya terhadap hadis ini mengatakan al-khadlu tarkul i'anati wan nasri. Jadi di dalam hadis tadi ada kata-kata wala yakhdhuluhu, itu maksudnya adalah apa maknanya al-khadl di situ? Maksudnya adalah tarkul i'anah, meninggalkan menolong, artinya tidak mau menolong orang lain. Tarkul i'anah wan nasr. Wa maknahu, artinya apa? Tidak mau menolong, meninggalkan menolong ini, tarkul i'anah. Wa maknahu idza sta'ana bihi fi daf'i zalimin wa nahwihi lazimahu i'anatuhu idza amkanahu. Artinya berarti kamu dilarang untuk melakukan khadl itu berarti kalau ada saudara kita yang membutuhkan pertolongan, fi daf'i zalimin, untuk menolak orang yang menganiaya dirinya atau semacamnya, lazimahu i'anatuhu idza amkanahu. Kita wajib memberikan pertolongan kepadanya semampu kita. Walam yakun lahu udhrun syar'iyyun. Kalau kita tidak punya atau orang tersebut tidak memiliki udzur syara', artinya kita mampu menolong, maka harus kita tolong semampu kita. Tidak boleh menghindar, tidak boleh pura-pura tidak tahu misalnya. Tutup muka atau tutup mulut, tutup hidung, tutup kuping, ya, tidak mau mendengar. Nah, ini tidak boleh. Wa amma wala yahtiruhu, adapun kata-kata wala yahtiruhu ay la yahtaqiruhu. Jadi makna dari la yahtiruhu itu maksudnya adalah la yahtaqiruhu, jadi tidak boleh menghinanya. Fala yunkiru alaihi wala yastaswiruhu wa yastaqilluhu. Maka tidak boleh mengingkari temannya yang muslim, dan tidak boleh merendahkan, menganggap remeh, menganggap orang lain itu lebih rendah dari dirinya, atau wayastaqilluhu, atau menyendiri dari orang lain. Artinya kita memisahkan diri, atau bahasanya orang Pati itu jotak. Nah, ini tidak boleh, sesama orang muslim tidak boleh melakukan itu.
An Yahya Al-Mazini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirara. Hadis dari Yahya Al-Mazini, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda la darara wa la dirara. Tidak boleh melakukan atau memberikan bahaya kepada orang lain, juga tidak boleh menerima bahaya untuk diri kita. Rawahu Malikun wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Ibnu Majah. Warada fi syarhi Sunan Ibnu Majah anna ad-darara wa ad-dirara kilahuma bi ma'nan wahidin. Di dalam syarahnya Sunan Ibnu Majah, lafal ad-darar dan dirar dalam hadis tadi la darara wa la dirar, itu maksudnya apa ini? Menurut di dalam keterangan syarahnya Sunan Ibnu Majah, ad-darar wa dirar itu kilahuma bima'nan wahid. Jadi dua-duanya ini bermakna satu, artinya berarti tidak boleh memberikan tidak boleh ada bahaya. Begitu saja. Apa maknanya darar dan dirar itu? Wa huwa khilafun naf'i, yaitu lawannya kemanfaatan. Berarti kemafsadahan ya. Lawan dari kemanfaatan atau kemaslahatan adalah al-mafsadah. Wa yakunu jam'uhuma lit-ta'kidi. Kalau maknanya sama kok disebut dua. Nah, ini menyatukan dua hal yang sama di sini, fungsinya adalah untuk takkid, jadi untuk menguatkan, tapi esensinya adalah sama menurut syarah di dalam Sunan Ibnu Majah. Tapi waqila al-awwalu ilhaqu mafsadatin mutlaqan. Sebagian qil itu berarti satu pendapat yang mengatakan yang pertama yaitu lafal darar itu ilhaqu mafsadatin mutlaqan. Maksudnya adalah memberikan mafsadah secara mutlak. Jadi berbuat kemafsadahan secara mutlak. Itu namanya darar. Tapi wasani ilhaqu mafsadatin ala wajhil muqabalah. Sementara yang dirar, yang kedua yaitu dirar, itu adalah melakukan mafsadah secara timbal balik. Jadi saya mencederai orang lain, kemudian orang lain juga mencederai saya. Itu namanya dirar. Jadi ada mafsadah yang sifatnya timbal balik, muqabalah. Wa fil muntaqa, di dalam kitab Al-Muntaqa, an-nadarara huwa ma laka fihi manfaatun wa ala jarika fihi madarratun. Di dalam kitab Al-Muntaqa disebutkan bahwa kalau darar itu maksudnya adalah malaka fihi manfaatun, sesuatu yang kalau dalam diri kamu itu menimbulkan manfaat, menimbulkan kebaikan. Tapi wa ala jarika fihi madarratun, kalau kepada orang lain, kepada tetanggamu itu menimbulkan mafsadah, itu namanya adalah darar. Jadi untuk diri kita ini baik, tapi itu menyusahkan orang lain. Nah, itu namanya darar. Nah, di dalam agama itu tidak boleh. Jadi kalau kita melakukan sesuatu tapi berakibat mencederai orang lain, itu tidak boleh. Berarti di situ adalah melakukan darar. Meskipun kita tidak merasakan sebagai darar, tapi orang lain kena akibatnya. Sementara wad-diraru ma laisa laka fihi manfaatun. Kalau dirar adalah sesuatu yang buat kamu itu tidak punya manfaat, ya. Tapi wa ala jarika fihi madarratun. Pada orang lain itu menimbulkan bahaya. Itu namanya adalah dirar. Jadi buat kita ini enggak masalah, artinya tidak memberikan manfaat tapi juga enggak memberikan darar, enggak memberikan bahaya, tapi kepada orang lain ini menimbulkan bahaya. Itu namanya dirar. Itu pun juga tidak boleh. Jadi dua-duanya itu tidak boleh kita lakukan. Apalagi kalau sampai untuk kita juga berbahaya dan untuk orang lain juga berbahaya, ya istilahnya mafhum aulanya ya sangat tidak boleh, berarti dilarang. Karena yang membahayakan orang lain saja kita tidak boleh, ya kan? Yang kita nggak bahaya tapi orang lain bahaya juga tidak boleh, ya. Apalagi yang diri kita juga berbahaya, orang lain juga berbahaya. Itu sesuatu yang dilarang oleh agama. Nah, ini adalah kaidah yang umum. Ini termasuk juga menjadi hadis, landasan hadis di dalam kaidah fikih yang sangat terkenal ya, menjadi kaidah utama
la darara wala dirar, yang kemudian itu melahirkan kaidah-kaidah fikih cabang-cabangnya banyak sekali. Misalnya menjadi ada kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir, ada ad-daruratu tubihul mahdzura. Misal itu berasal dari hadis pokok ini, la darara wala dirar. Dari ini menjadi dasar penting di dalam prinsip kehidupan kita. Intinya kalau kita mau berbuat sesuatu, ukur kira-kira buat orang lain membahayakan apa enggak. Nah kalau tidak, berarti itu baik. Ibaratnya paling sebelum kita cari dalil Quran hadisnya, itu untuk berbuat sesuatu, maka kira-kira ini membahayakan orang lain enggak? Kalau tidak, insya Allah itu baik. Ya kan, sebelum kita mencari dalilnya ini boleh atau tidak, terutama di dalam muamalah ya, membangun hubungan dengan sesama manusia, atau bahkan juga bukan hanya sesama manusia, tapi membangun hubungan dengan alam semesta. Itu ini menjadi prinsip penting. Itu membangun hubungan termasuk dalam konteks relasi laki-laki dan perempuan itu menjadi penting untuk memahami la darara wala dirar. Nah ini contoh yang konkret, misalnya nyun sewu soal poligami, ya kan? Poligami ini bagi laki-laki itu manfaat, mungkin ya kan, dianggapnya itu adalah manfaat karena dia terpuaskan hawa nafsunya, terpuaskan keinginannya gitu. Tetapi bagaimana dengan orang lain, istrinya, anaknya? Maka kaidah ini menjadi harus penting untuk diperhatikan. Tidak cukup kemudian hanya menggunakan ayat, tapi tidak memahami ayat itu dengan menggunakan kaidah prinsip. Ya, artinya kita beragama itu. Nah ini saya yang sekarang menjadi renungan saya selama ini adalah bahwa kita beragama itu harus memperhatikan yang disebut dengan dimensi sosial ya. Ini salah satu contohnya la darara wala dirar ini. Kita harus memperhatikan sesuatu yang tidak membahayakan kita, tapi membahayakan orang lain itu dilarang oleh agama. Nah, ini harus menjadi semangat di dalam beragama. Kita itu beribadah. Itu kan kalau ibaratnya untuk diri kita sendiri itu pasti baik lah. Tapi ibadah kita tuh mengganggu orang lain enggak? Contoh kecil misalnya, kalau jenengan sekarang puasa ini, darusan ya, baca Quran, temannya pada tidur semua, membacanya suaranya keras sekali, itu kan tidak diperbolehkan. Membaca Quran jelas berpahala, tetapi ternyata malah justru membuat orang lain menggondu atau marah dengan kita, maka bisa jadi membatalkan pahala membaca Quran kita. Ini yang harus menjadi semangat. Nah, apalagi sekarang ini konteksnya di dalam nyonsau di dalam kasus pandemi sekarang ya, kita seringkali ini tidak peduli dengan orang lain. Kita itu kalau mau beribadah, misalnya saya kemarin itu melihat salah satu berita di salah satu tempat itu di televisi yang ada memberitakan gara-gara masjidnya ditutup, tidak boleh dibuat jamaah, itu para warga itu sampai direwangi loncat pagar, memaksa untuk membuka masjid untuk jamaah tarawih. Bayangkan itu menurut saya kok bisa gitu. Ini adalah cerminan dari pemahaman keagamaan kita yang mungkin masih pada level permukaan, jadi tidak merenungi pada level yang lebih luas lagi. Kita tidak pernah berpikir kenapa kok masjid ditutup. Hari ini ada pandemi yang itu berbahaya sekali. Kalau ini kemudian tidak ada pengaturan yang sedemikian rupa, itu bisa jadi penyebarannya semakin luas. Kita kemarin sudah diingatkan ya, secara tidak langsung ketika ada perkumpulan-perkumpulan jamaah tertentu itu, kemudian begitu keluar dari situ ternyata menyebarkan beberapa orang yang akhirnya tertular virus itu. Ini menunjukkan bahwa kita belum punya kepekaan yang kepekaan sosial di dalam beragama. Ini menurut saya penting. Hadis ini menjadi landasan di dalam prinsip kita menjalankan ibadah atau kita beragama. Hadis yang ketiga, An Ibnu Wasi bin Sam'an al-Ansari qala. Hadis diriwayatkan dari An-Nuwas bin Sam'an al-Ansari berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya kepada Rasulullah,
Bertanya tentang apa? Anil birri wal ismi. Bertanya tentang kebaikan wal ismi dan dosa. Faqala, maka Nabi menjawab, al birru husnul khuluqi. Kebaikan itu adalah husnul khuluqi. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Baiknya budi pekerti kita. Itu berarti kamu melakukan albir. Wal ismu mahaka fi sadrika wa karihta an yattali alaihin nasu. Adapun dosa itu adalah mahaka fi sadrika, sesuatu yang di dalam dadamu itu menimbulkan gejolak, menimbulkan goncangan yang luar biasa. Wa karihta an yattali alaihin nas, dan kamu tidak suka untuk dilihat oleh orang lain. Itu adalah ismu. Nah, ini menjadi apa ya, panduan kita mengukur perilaku kita dari situ. Apakah perilaku ini baik atau tidak? Berarti tergantung itu. Kalau itu adalah husnul khuluq, termasuk budi pekerti yang baik, berarti termasuk albir. Tapi kalau ini adalah, kalau kamu di dalam hatimu mau melakukan itu terjadi gejolak yang luar biasa, maka itu adalah al-ithm. Terjadi gejolak dan kamu tidak suka untuk diketahui oleh orang lain. Jadi kalau mau melakukan itu harus ngumpet-ngumpet. Nah, itu adalah ukuran sesuatu atau perbuatan itu dianggap sebagai ithm, sebagai dosa. Jadi tidak perlu, ibaratnya prinsip ini itu memudahkan kita untuk mengangan-angan sendiri. Tidak perlu mencari dari dosa ini kita kira-kira boleh apa enggak, hukumnya apa ini. Ya, sebelum ke situ itu kita bisa menakar dulu. Oh, ini baik enggak ya? Kalau ini menimbulkan gejolak dan saya nggak suka diketahui oleh orang lain, berarti tidak baik. Kita langsung bisa ambil kesimpulan itu. Maka sampai hadis yang lain Nabi bilang istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Ya, hati itu insya Allah tidak pernah berbohong. Kita seringkali itu di dalam jiwa kita itu terjadi punya, kalau saya membahasakan tuh punya dua unsur. Yang satu ini adalah hati, yang kita biasa orang Indonesia tuh menyebutnya adalah nurani ya, hati nurani. Yang satu adalah nafsu. Nah, dalam diri manusia ini ada dua. Kalau kita itu yang besar adalah nurani kita, maka setiap kita mau melakukan sesuatu pasti ada yang berontak, ada yang bergejolak di sini. Enggak mau, ini dosa. Saya takut, nggak boleh itu. Itu berarti yang mengatakan itu adalah hati kita. Tapi kalau yang mengajak, nggak apa-apa, itu nggak kelihatan orang, itu nanti istrimu nggak tahu. Nah, ini adalah berarti di situ adalah sesuatu yang tidak baik. Itu adalah ajakan dari nafsu kita, ya kan? Nah, ini atau misalnya sebagai perempuan mau melakukan sesuatu, nggak apa-apa, itu suamimu nggak tahu kok, itu anak-anakmu nggak tahu, tenang aja, nanti nggak ada yang ketahui kecuali dirimu sendiri. Nah, itu berarti ajakan nafsu. Tetapi dua hal ini seringkali terjadi saling bertolak belakang, dan kuat tidaknya berarti tergantung kita masing-masing merawatnya. Kalau kita sering lebih banyak merawat hati kita, berarti yang paling dominan adalah yang mengendalikan hati kita. Tapi kalau kita itu tidak pernah merawat hati kita, tapi kita merawat nafsu kita, maka yang dominan adalah nafsu kita. Merawatnya maksudnya berarti bagaimana? Ya selalu menuruti apa kata itu. Yang dituruti kata nafsunya, maka semakin hari semakin kuat. Tapi kalau yang dituruti adalah hatinya, maka hati juga semakin kuat. Sehingga kalau kita melakukan sesuatu itu ada alarm di dalam tubuh kita. Tapi kalau kita itu di dalam hati kita sudah nggak punya alarm, melakukan maksiat, melakukan perbuatan yang ithm itu tidak terjadi lagi gejolak, berarti nafsu kita ini sudah mulai mati. Ya. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa qala Nawawi, Imam Nawawi berkata, wa makna haka fi sadrika, adapun makna dari hadis tadi, redaksi hadis yang haka fi sadrika, ay taharraka fihi wa taraddada. Artinya adalah goncangan ya, taharruk itu gerakan yang molak-malik, wa taraddada itu molak-malik, walam yansyarih lahu as-sadru, dan dada kita atau hati kita itu belum menerima pencerahan, belum terbuka. Wa hasala fil qalbi minhu asyakku, dan
menghasilkan keraguan di dalam hati kita, wa khaufu kaunihi dzamban, dan ada ketakutan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah dosa. Nah, ini yang disebut dengan ism. Hadis yang keempat, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, sesungguhnya Rasulullah bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqan. Sesungguhnya termasuk orang yang paling aku sayangi, yang paling aku cintai, dan orang yang paling dekat denganku, posisinya nanti di hari kiamat adalah ahasinukum akhlaqan, orang yang akhlaknya paling baik. Wa inna abghadakum ilayya, dan sesungguhnya orang yang paling saya benci, wa ab'adakum minni majlisan, dan orang yang paling jauh dari aku tempat posisinya nanti yaumal qiyamati itu adalah athar saruna. Itu adalah athar sarun wal mutasyaddiquna wal mutafaihiquna, yaitu athar sarun wal mutasyaddiqun dan wal mutafaihiqun. Siapa maksudnya orang-orang itu? Warada fi tuhfatil ahwazi anna sarsaruna hum al mukatsiruna al kalama. Siapa yang dimaksud dengan as-sarsarun? As-sarsarun ini dalam keterangan di kitab At-Tuhfah miliknya Imam Al-Ahwazi itu adalah al-mukatsiruna al-kalama, orang yang berbanyak bicara. Jadi suka ngerumpi, suka ngebual ya, banyak ngomongnya. Takallufan wa khurujan anil haqqi. Banyak bicaranya tapi bicara yang keluar dari kebenaran. Itu adalah as-sarsarun. Itu termasuk orang yang dibenci oleh Nabi dan orang yang paling jauh posisinya nanti dari Nabi di hari kiamat. Wal mutasyaddiquna hum al mustahzi'unan nasa. Adapun yang dimaksud dengan al mutasyaddiqun di dalam hadis tadi itu adalah mereka yang suka menghina manusia. Jadi sukanya membuli, ya, merendahkan, menghina orang lain, itu disebut mutasyaddiqun. Itu termasuk abghadukum ilayya wa ab'adukum minni tadi. Wal mutafaihiquna hum al mutakabbiruna. Adapun yang dimaksud al mutafaihiqun dalam hadis di atas itu hum al mutakabbiruna, yaitu orang-orang yang sombong. Ini adalah orang yang dibenci oleh Nabi dan posisinya nanti di hari kiamat jauh dari Nabi. Hadis yang kelima, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abi Hurairah, ia berkata, Rasulullah bersabda, man la yarhamu la yurham. Man, barang siapa la yarhamu, tidak menyayangi, ya la yurhamu, maka dia tidak disayangi. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi orang yang tidak mau saling menyayangi dengan orang lain, maka dia juga tidak disayangi oleh orang lain. Nah, dalam hadis yang lain misalnya ada perintah irham man fil ardi yarham man fis sama. Kalau sayangilah orang-orang yang di bumi ini, maka kamu akan disayangi oleh orang-orang yang di langit. Nah, jadi prinsip di dalam kehidupan ini penting untuk di dalam melakukan sesuatu, membangun muamalah dengan orang lain itu harus dengan prinsip kasih sayang, dengan prinsip rahmah, ya. Ada kasih sayang, karena dengan kasih sayang itulah kita akan mendapatkan kasih sayang dari orang lain. Dan ini menjadi prinsip dasar, karena kita adalah sesama manusia yang harus saling menghormati, tidak boleh tadi la yazlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yahqiruhu. Nah, ini harus menjadi prinsip di dalam membangun relasi, termasuk adalah relasi antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau kita membangun relasi dengan prinsip ini, insya Allah akan
berujung pada yang disebut dengan kemaslahatan, ya. Makanya ini menjadi masuk dalam al-usulul ammah, jadi prinsip dasar di dalam membangun relasi kehidupan kita ini, baik relasi laki-laki perempuan, relasi ukhuwah yang basyariyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah ukhuwah bukan hanya basyariyah tapi bahkan juga seluruh makhluk, ya, ukhuwah makhlukiyah, ya, seluruh makhluk hidup ini itu dengan prinsip kasih sayang, bukan hanya dengan manusia tapi juga manusia dengan hewan, manusia dengan tumbuhan, dengan alam semesta termasuk, itu harus menggunakan prinsip dasar ini. Man la yarham la yurham, itu penting sekali. Jadi kita harus mengasihi antar sesama makhluk Allah, karena dengan sebenarnya ini semuanya adalah menunjukkan esensi dari ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi. Karena tauhid itu kan kita sebenarnya mendeklarasikan diri dengan ucapan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Berarti kita sudah mengakui bahwa semua selain Allah adalah makhluknya, adalah hamba. Tidak ada Tuhan, berarti selain itu adalah hamba. Yang menjadi Tuhan hanyalah Allah. Maka karena semuanya sama-sama hamba, apa bedanya saya dengan jenengan? Apa bedanya saya dengan laki-laki? Apa bedanya saya dengan kucing, ya kan? Semuanya hambanya Allah. Maka kita harus menjalin hubungan dengan mereka ini dengan prinsip kasih sayang, saling menghormati dan saling menghargai. Ya, ini menjadi penting di dalam prinsip dasar membangun muamalah kita sehari-hari. Terima kasih, mungkin sampai ini dulu di pertemuan pertama. Kita akan lanjutkan di hari Sabtu minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.